Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qasodal majlisi fi maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasoda ilal jannah. Pemirsa yang dimana saja berada di seluruh tanah air, mudah-mudahan kita di siang ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para kiai, para ustadz, asatidah, ulama wal ulama di seluruh pelosok tanah air. Patut kita bersyukur pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta ridho dan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan seharian. Dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan memperingati Maulud Nabi kita Muhammad SAW. Memperingati Maulud Nabi adalah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah dan merupakan kegembiraan serta penghormatan kepada utusan Allah, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliaulah agama Islam sampai kepada kita. Memperingati Maulud adalah merupakan pula mengukuhkan komitmen loyalitas kepada beliau. Setidaknya terwujud beberapa hikmah dari adanya Maulid ini. Salah satunya adalah mencintai, membiasakan diri kita bersalawat kepadanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbaraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as sa'ni wa daraji, atbata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ngawiti insun ngalarasi iran kelawan muji
maring pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan duh bolo kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam senantiasa tercurah kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan semua keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Nabi kita Muhammad SAW kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan bulan ini adalah bulan Maulid, di mana Allah mengingatkan pada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cukuplah pada diri Rasul contoh bagi kalian, baik itu dalam ruknul ibadah, dalam ruknul muamalah, ruknul munakahah, dan ruknul jinayah. Bagaimana beliau melaksanakan ibadah dengan baik, bagaimana beliau melaksanakan hubungan dengan sesama begitu baik, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan kasta agama, tidak membeda-bedakan keturunan, bahasa. Beliau adalah datang dengan rahmat. Karena itulah dalam kesempatan ini kita patut merayakannya, patut kita gembira dengan kelahiran beliau sebagai contoh bagi kehidupan kita yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Sebagaimana beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man qasodal majlis fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada ila jannah. Siapa orang dalam satu tempat fi maulidin Nabi mengingat tentang kelahiran Nabi, menyebut atau mengingat-ingat tentang kisah kelahiran Nabi SAW, faqad qasada ila jannah, maka dia sudah mendapatkan petunjuk untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang cinta kepada beliau, yang selalu memujinya, yang selalu mengikutinya, kita mendapatkan syafaatul udma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkaitan dengan maulud, ada dua makna mengenai maulud. Pertama adalah maulid, ya, dua kata. Jadi pertama kata maulid yang mengandung arti isim makan, yaitu ngandung makna tempat. Jadi kalau katanya disebut dengan maulid, ya, itu menunjukkan isim makan dalam arti di mana beliau dilahirkan. Ya, beliau dilahirkan ada di sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu di kota Mekah. Kenapa beliau dilahirkan di kota Mekah? Tidak di Garut, tidak di Bandung atau di mana saja di tempat kita, tapi beliau dilahirkan di kota Mekah. Alasannya pertama, karena Mekah adalah merupakan wastul dunia, yaitu tempat di tengah-tengah dunia. Jadi pusarnya dunia itu adalah berada di tengahnya, yaitu di tempat Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, alasan Nabi dilahirkan di kota Mekah karena di Mekah ada Ka'bah Al-Mukarramah, yaitu kiblatnya umat muslim, kiblatnya orang mukmin untuk beribadah kepadanya, terutama ketika kita menghadap pada waktu kita sholat. Yang ketiga, alasan bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah
Karena di Ka'bah ada 1.700 daya tarik. Jadi siapapun orang yang pernah datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, maka ketika beliau pulang ke daerahnya atau ke negerinya akan terasa rindu ke Ka'bah. Kenapa? Karena itulah merupakan daya tarik dari Ka'bah itu sendiri, ya, yaitu ketika dilahirkannya beliau. Jadi sangat besar sekali daya tariknya kepada umat manusia yang pernah datang ke Ka'bah, akan selalu merindukannya. Sehingga kita pun sebagai orang mukmin merindukan untuk selalu berwajah, ya, menghadapkan wajah kita hanyalah kepada Ka'bah, seperti pada waktu kita melaksanakan sholat. Sholli fardol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal Ka'bah, sejak menghadap kepada Ka'bah. Karena Ka'bah adalah merupakan syiar atau ciri tempat ibadahnya orang yang beriman, ibadahnya orang muslim. Menghadaplah ke sana. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Hanif. Agama Hanif ini adalah agama Islam. Ciri daripada agama Islam adalah salah satunya adalah melaksanakan sholat menghadap kepada Ka'bah. Maka di Ka'bah terdapatlah 1.700 daya tarik. Sehingga dengan daya tarik tersebut, semua umat manusia yang ada di dunia akan merasa rindu, akan merasa tertarik untuk datang ke Ka'bah tersebut, yaitu untuk menunaikan ibadah. Begitupun kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak merindukan kita untuk datang ke tempat Ka'bah yang dirindukan oleh kita, karena disitulah akan terasa daya tarik yang sangat besar bagi umat Islam ketika kita melaksanakan ibadah kepadanya. Maka ada sebagian hadis yang menyampaikan, siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, maka sekali sholat diberikan pahala 1.000 kali sholat selain dari tempat Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena itulah adalah rahmat dan berkah Allah yang berada di sekitar Ka'bah tersebut. Maka disebutlah bahwa di Ka'bah adalah ada 1.700 daya tarik. Adakah orang yang tidak tertarik? Pasti ada. Orang yang tidak tertarik pada Ka'bah untuk melakukan menghadap kepada Ka'bah, ini adalah mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun hebatnya manusia, secerdas apapun manusia, sekaya apapun manusia, kalau tidak beriman kepada Allah tidak akan ada artinya. Bagaikan sebuah debu yang disimpan dalam tempat yang sangat gelap, di atas batu yang lesung, kemudian terbawa oleh angin, sehingga amalnya akan hilang begitu saja. Tetapi beda dengan umat mukmin atau umat Islam yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebiji apapun, seperti apapun yang kita kerjakan, mayya'mal misqala darratin khairan yaro wa mayya'mal misqala darratin syarran yaro. Apapun yang kita kerjakan, baik itu amal baik atau amal buruk, maka akan berada menjadi sebuah catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita menata diri supaya kita tetap menjadi umat Rasulullah SAW, karena umat beliaulah yang akan mendapatkan fasilitas yang utama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alasan yang keempat, kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Karena Allah menurunkan 120 rahmat. Yang 120 rahmat itu dibagi 3. 40 yaitu bagi mereka yang tawaf. Nah, otomatis tawaf itu adalah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Nah, dia mendapatkan 40 rahmat. 40 rahmat lagi diberikan kepada orang yang cinta kepada sholat. 40 lagi diberikan kepada orang yang betul-betul melaksanakan
ibadah di sekitar Ka'bah. Nah, itulah bahwa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di tempat Mekah Al-Mukarramah. Jadi 4 alasan itulah maka Nabi kita dilahirkan di tempat Mekah tersebut. Itu makna yang berkaitan dengan maulid ya, secara isim makan. Yang kedua maknanya maulud ya. Maulud ini mengandung makna isim zaman. Kalau isim zaman berarti berkaitan dengan waktu, kapan Nabi dilahirkan. Nah, Nabi dilahirkan dalam sebuah hadis, ditanya Rasulullah SAW, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Senin? Maka beliau berkata, Yauma wulidtu, bahwa hari Senin adalah merupakan hari kelahiranku. Nah, jadi dengan ada dasar tersebut kita diperbolehkan untuk mengingat beliau, mengingat kelahirannya, bahwa beliau dilahirkan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal abad ke-6 tahun Gajah, 23 tahun lagi menjadi Islam, tahun keislaman. Tepatnya hari Selasa 21 April 571 Masehi. Itulah kelahiran beliau. Tanda-tanda kelahiran beliau itu pertama dibuktikan bahwa di Syria, kemudian di tempat lain yang selalu melakukan ibadah kepada api atau agama yang disebut agama Majusi, mereka beribadah kepada patung. Tiba-tiba ketika Nabi lahir, maka patung tersebut menjadi tumbang ya. Kemudian pada hari itu juga di negeri-negeri yang airnya pada kekeringan, ketika Nabi lahir maka muncullah air sehingga memberikan inspirasi kehidupan pada umat manusia. Selanjutnya Nabi SAW dilahirkan pada abad ke-6. Kenapa Nabi kita dilahirkan pada abad ke-6? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama Nabi dilahirkan pada abad ke-6 karena pada abad tersebut adalah kosongnya tauhid. Cirinya mereka menyembah berhala. Nah, itulah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu terinspirasi, termotivasi untuk selalu mengingat beliau atas kelahirannya, atas perjuangannya, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat baik dunia dan akhirat. Kiranya untuk mengingat jasa beliau, kita pula boleh untuk melantunkan susunan dari Tareh Sunda itu ya. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana, Arab Quraisnya bangsana. Ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeunana di Mekah wengi Senin tahun Gajah, wengi Senin tahun Gajah. Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na, April bulan Masehina tanggal ke-20na, tanggal ke-20na. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika li haqi kullihimi huwal habibul ladhi turja syafaatuhu likulli haulim mina ahwali muktahimi amin tadakuri jiranim bidi salami mazas tudam anjaro mimuklatim bidami Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada sumur di ladang, jangan cepat digali. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Aku qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.